nyaput-nyaput. Nah, selamat malam Ibu Warniati, bagaimana kabarnya? Selamat malam, kabar baik hari ini Pak. Baik. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya, Bu? Saya ingin Bapak mengembangkan kompetensi present ataupun kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan uh, memberikan pertanyaan yang berbobot nanti Pak. Baik. Bagaimana yang nanti Ibu inginkan yang saya amati, Bu? Saya ingin Bapak mengamati baik saya sebagai coach maupun kuci agar bisa sesuai dengan alur tirta dan saya pun bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga kuci saya itu dapat merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan begitu. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya yang pertama dalam proses ini kita punya namanya kemitraan, kemudian kreativitas dan memaksimalkan potensi diri kita, Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan saya nanti kunci saya ini dapat menemukan langkah-langkah ataupun jalan keluar dari masalah ataupun solusi yang dia hadapi saat ini, Pak. Baik. Kiranya itu saja untuk tahap pertama ini. Jadi Bu Warniati dipersilakan untuk mengcoaching Bu Florina. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Plo, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu War, alhamdulillah saya baik dan sehat hari ini. Baik Ibu, saya senang sekali mendengarnya. Tetapi hari ini kelihatannya Ibu seperti ada pikiran. Kalau boleh tahu apa Ibu ada masalah? Sebenarnya Bu, memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung mau menceritakannya ke siapa dan kemana. Kira-kira Ibu adakah waktu hari ini untuk saya? Oh, tidak apa-apa Bu, jangan malu-malu. Saya ada waktu kok, silahkan Bu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Begini Bu, ada hal yang sedang mengganggu pikiran saya, sehingga saya sulit berkonsentrasi dalam bekerja. Baik, kalau begitu apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya cuma berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, agar saya bisa tenang. Baik, Bu. Semoga nanti dalam pembicaraan kita hari ini kita dapat menemukan pemecahannya, Bu, dari masalah yang Ibu hadapi. Sekarang silakan Ibu ceritakan masalahnya seperti apa, Bu? Terima kasih Bu. Ya. Seperti ini Bu. Seperti yang Ibu ketahui kan, saya ini merupakan seorang kepala sekolah TK. Di mana saya harus berlaku adil kepada semua rekan kerja dan anak buah saya. Di sini Bu, masalahnya adalah ada salah satu guru yang saya tugaskan sebagai wali kelas. Beliau ini guru pindahan, namun di kelas beliau tidak mengajar, melainkan dia menyuruh guru pendamping beliau untuk mengajar di kelas. Jadi beliau ini tidak bisa apa-apa Bu. Baik Bu, saya memahami kegelisahan Ibu ya. Sejauh ini, kalau boleh tahu, bagaimana solusi yang Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ya, selama ini yang saya usahakan adalah berdiskusi dengan guru tersebut.
Kemudian saya menanyakan kenapa dia bisa begitu dan dia menjawab katanya ada masalah pribadi dan memang sebetulnya dia tidak bisa membuat tugas untuk anak TK. Saya menyarankan dia untuk belajar dan tidak mencampur adukan masalah pribadinya dengan pekerjaan. Oh, begitu berarti sudah berdiskusi. Jadi, setelah Ibu melakukan diskusi ini bagaimana hasilnya, Bu? Dia mulai menunjukkan perubahan sih Bu, mulai mau belajar walaupun hasilnya belum maksimal sesuai yang saya harapkan. Tetapi saya bersyukur karena beliau ini mau berubah Bu. Ya Bu, tidak apa-apa. Sebenarnya sudah bagus yang Ibu lakukan metode diskusi walaupun peningkatannya sedikit, tetapi dengan begitu kita menjadi tahu metode seperti apa yang telah diberikan Ibu tersebut. Ya, Ibu kan tahu orang itu kan berbeda, sehingga cara belajarnya pun berbeda. Lalu Bu, selain permasalahan itu, apakah masih ada masalah lain yang Ibu hadapi? Iya Bu, ada lagi. Saya masih bingung Bu, bagaimana cara saya mengajarkan guru ini supaya paham dan pandai dalam hal IT, agar dia lebih semangat dalam mengajar. Oh, baik Ibu. Jadi mohon izin ya, jika boleh saya menyimpulkan bahwa yang membuat Ibu kepikiran itu adalah karena rekan guru yang pasif dan Ibu bingung bagaimana membuat rekan tersebut sama seperti guru lain dalam proses pembelajaran di kelas sehingga bisa aktif begitu, Bu. Benar sekali Bu War, begitu permasalahan yang memang sedang saya hadapi saat ini. Baiklah Ibu, dari permasalahan yang sudah Ibu ceritakan tadi, langkah apa yang selanjutnya akan Ibu gunakan untuk mengatasi masalah yang kita bahas hari ini, Bu? Untuk sementara ini saya berencana untuk mengajarkan guru ini secara pribadi dalam hal pembuatan RPP, RPM, cara penilaian siswa di kelas. Lalu saya juga mempraktikkan cara mengajar siswa supaya dia bisa meniru apa yang sudah saya buat. Baik, Apakah saya bisa ya Bu? ya, baik sekali, Bu. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus, Bu. Dan saya setuju dengan ide Ibu. Ibu harus yakin dan Ibu pasti bisa. Lalu dari langkah yang Ibu rencanakan tadi, apa yang bisa menjadi ukuran keberhasilan rencana Ibu dalam mengatasi masalah Ibu tersebut, Eh, Bu? Baik Bu, saya rasa keaktifan dan minat guru tersebut. Walaupun saya mengajarkan beliau, kalau memang beliau tidak berminat untuk merubah dirinya, saya rasa sulit juga Bu. Karena kalau orangnya sudah ogah-ogahan untuk belajar itu akan lebih sulit. Iya, Bu. Jadi perubahan itu dari diri sendiri ya, Bu, sebenarnya. Betul sekali Bu. Jadi dari apa yang telah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Kedepannya saya akan memperbaiki diri saya dalam hal membimbing semua rekan kerja saya. Saya akan menggunakan metode-metode bervariasi dalam hal pembimbingan, Bu. Baik Ibu, jadi selanjutnya itu dukungan seperti apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi? Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling berbagi ilmu dan menerapkannya di kelas. Wah, bagus Bu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Baiklah Ibu, ternyata sekarang waktu itu memisahkan diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah berbagi permasalahannya. Sukses selalu ke depannya dan saya mohon izin sama permisi dulu karena saya ini sudah jamnya mau pulang juga Bu. Oh
Oh iya Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menjadi lega Bu karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, terima kasih juga Ibu. Kembali ke pengamat. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu rasanya setelah merasakan performa Ibu dalam kompetensi tadi Ibu? Saya sudah merasa senang ya, walaupun tidak sempurna 100%, tapi saya di sini sudah merasakan bahwa tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur Tirta ini sudah saya gunakan begitu Pak. Baik, Ibu sudah menilai demikian. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Saya mengamati tadi saat Ibu melakukan coaching kepada Ibu Florina, Ibu sudah melakukan hal yang terbaik dan itu sudah sesuai dan lebih dari standar yang kita rujuk sebelumnya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang, saya bersyukur ya atas penilaian yang Bapak berikan. Mungkin pendapat Bapak itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya atas praktek coaching yang saya lakukan pada hari ini, Pak. Baik, terima kasih juga Ibu. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengcoaching si Ibu Florina, saya mengamati Ibu melakukan hal-hal atau kata-kata yang sudah sebetulnya sudah bagus dan itu sudah merujuk ke standar seharusnya. Jadi Ibu sudah melakukan yang terbaik malam ini. Ya, terima Bagaimana kasih. tindakan selanjutnya Ibu? Untuk kedepannya ya, saya berusaha untuk lebih memahami lagi proses alur Tirta ini sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, Pak. Betul. Ya. Hebat Ibu ya. Saya Ya. jadi iri. Izin Ibu untuk pengamatan saya hari ini terhadap Ibu Warniati dan Ibu Florina, apakah boleh saya mencatatnya dalam formulir supervisi akademik saya? Oh bisa Pak, silahkan dicatat di formulir supervisi akademik kita Pak. Baik, sebagai penutup minta apa yang Ibu dapatkan pada kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini yang pertama, dari awalnya kita melakukan proses coaching ini itu kita tidak tahu alurnya seperti apa, tetapi melalui berbagai kegiatan sudah berkali-kali kita belajar berlatih melakukan coaching ini sehingga alur Tirta mulai dari identifikasi masalah dalam tujuan umumnya, kemudian aksi nyata, tanggung jawab itu dapat kita lakukan walaupun memang tidak sempurna 100% begitu Pak. Setuju sekali. Akhirnya itu sampai di sini saja Ibu perbincangan kita. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengamati apa yang sudah Ibu lakukan. Selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih juga. Kembali. Ya, silakan. Ya. Selamat malam Ibu Plo, apa kabarnya hari ini? Malam. Alhamdulillah baik Bu. Oke, rencana Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching terhadap Bapak Andi. Baiklah Ibu, jadi saat ini saya akan menjadi observer ataupun pengamat
dari kegiatan kucing ibu. Jadi saya akan mengamati baik kut atau kucingnya, dan yang saya amati nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bagaimana kuci tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan coach. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa dalam proses kucing ini nanti jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip kucing, yaitu proses kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Jadi sebelum ibu melakukan kucing ini, maka terlebih dahulu saya akan mengajukan pertanyaan. Jadi dalam kegiatan kucing ini, kompetensi manakah yang akan ibu kembangkan? Dalam kucing ini yang ingin saya kembangkan adalah kebutuhan pendidikan terhadap yang saya kucing, tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, manakah yang secara spesifik nanti akan Ibu observasi, Bu? Untuk mendengarkan aktif, Bu. Baik Ibu, jadi dari kegiatan ini nanti, indikator mana yang ataupun bagaimana yang Ibu inginkan tujuannya dalam hal ini nanti, Bu? Jadi tujuannya adalah saya ingin kucing saya menemukan solusinya sendiri dalam permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik Ibu, kiranya demikian dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan kucing, dan nanti setelah kucing kita akan berbincang kembali, Bu, ya. Siap, Bu. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu, keluarganya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Andi. Saya cukup senang mendengar kalau Pak Andi sehat hari ini. Tapi saya amati Pak Andi kok kurang ceria ya saat ini, hari ini tuh. Bisa aja Ibu ya. Apakah ada permasalahan yang sedang Pak Andi hadapi atau bagaimana? Iya Bu. Sebenarnya ada sih sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi. Bisakah mungkin Pak Andi mau bercerita tentang permasalahannya kepada saya? Boleh, kebetulan ketemu Ibu nih. Siapa tahu saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi saya sedang bingung Ibu tentang bagaimana saya menghadapi kesibukan saya belakangan ini. Badan terasa lelah, bahkan semua hasil pekerjaan tidak memperolehkan hasil yang maksimal. Baik, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini untuk permasalahan Bapak yang hadapi? Saya berharap dari diskusi kita ini saya mendapatkan solusi jalan keluar sehingga saya bisa mungkin manajemen waktu Bu ya. Oh iya, semoga kita bisa memecahkan masalah yang sedang Bapak hadapi hari ini ya. Jadi permasalahannya seperti apa? Silahkan Bapak cerita. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal Ibu, bahwa padatnya kegiatan belakangan ini membuat pekerjaan-pekerjaan saya itu banyak yang molor, tertunda, bahkan ada yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi saya bingung bagaimana cara saya manajemen waktu agar semuanya itu bisa terlaksana, dapat dikerjakan dengan baik
dan waktu yang sesuai dengan targetnya itu. Jadi saya masih kebingungan di situ. Oke, saya memahami kegelisahan Bapak. Permasalahan yang sedang Bapak hadapi ini cukup sulit ya, Pak. Sejauh Betul, Ibu. ini, apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Saya punya rencana. Eh, Sebenarnya baru kepikiran sih, Bu, untuk membuat catatan kecil tentang schedule pekerjaan dan membuat alarm di handphone sebagai pengingat untuk melakukan pekerjaan. Oh, jadi apakah itu sudah Bapak terapkan atau belum? Belum, Bu. Baru Rencananya mau, mau ya, kita terang. baru mau. Nah, iya, Kira-kira betul, Bu. kapan ya, Pak, mau diterapkannya itu? Setelah perbincangan ini, saya sepertinya akan langsung saya terapkan mulai dari membuat catatan kecil di buku catatan sebagai pengingat dan menyetel alarm di handphone, Ibu. Bagus sekali. Semoga ya, Pak, setelah Bapak mendapatkan solusinya ini, pekerjaan Bapak bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan juga manajemen waktu yang Bapak inginkan bisa terlaksana dengan baik. Amin, Ibu. Saya selalu berharap seperti itu. Karena capek juga badan dan pikiran juga jadi menumpuk-numpuk, Ibu. Karena teguran dari kepimpinan juga, aduh, bikin pusing. Iya, betul sekali, Pak Andi. Jadi, apakah selain ini adakah masalah lain yang sedang Bapak hadapi? Masalah lain sepertinya sebenarnya ada sih, cuman yang paling utama yang saat ini saya sedang pikirkan masalah manajemen waktu itu tadi, Ibu. Oh iya. Eh, Langkah selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang kita bahas hari ini tadi, Bapak mau membuat catatan kecil dan alarm di handphone tadi ya, Pak? Betul, Ibu. Langkah yang Bapak ambil itu menurut saya sudah sangat bagus. Saya setuju dengan Terima ide kasih. Bapak. Bapak harus yakin bahwa Bapak bisa melakukan semuanya itu sesuai dengan target Bapak ya. Baik, baik. Saya akan yakin, saya yakinnya. Dari apa yang Bapak rencanakan tadi, apakah Bapak punya komitmen apa yang akan dilakukan? Saya berkomitmen akan melakukan hal tersebut demi kepentingan dan kenyamanan diri saya sendiri dan pelaksananya tugas-tugas yang saya emban. Karena itu tanggung jawab saya juga, Ibu. Iya, betul sekali, Pak. Menurut Bapak, dukungan apa lagi yang Bapak perlukan? Baik itu dari keluarga, apa rekan sejawat, atau kepala sekolah Bapak sendiri? Kayaknya dukungan dari teman-teman guru dan kepala sekolah juga, karena sepertinya saya juga harus memprioritaskan mana pekerjaan yang harus saya kerjakan duluan, sehingga itu perlu dukungan dari teman-teman juga. Bagus sekali, Pak. Semoga berjalan lancar ya, Pak. Amin, amin, amin. Makasih, Bu. Baik, sepertinya Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Kalau boleh saya menyimpulkan, permasalahan Bapak ini tentang manajemen waktu Betul, sudah Ibu. Bapak temukan jawabannya ya, Pak? Iya, ternyata jawabannya itu sebenarnya dari diri sendiri ya, Bu, ya. Iya, Saya beruntung ketemu Ibu sehingga pemikiran saya menjadi terbuka. alhamdulillah kalau begitu. Semoga kegiatan Bapak nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang diharapkan tadi ya, berjalan tepat waktu agar Amin. manajemen waktunya juga sesuai ya, Pak. Amin. Terima kasih Ibu atas supportnya. Baik, kiranya Bapak sudah menemukan solusinya tadi. Saya mohon diri dulu, Pak, karena ada sesuatu hal yang sedang saya Baik, jalankan.
Baik, maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Pak Andi. Nanti Saya kabari jadi saya ya bertambah kalau semangat nih. ya kabari saya kalau sudah bisa memanajemen waktu dengan baik ya Pak Andi. Ibu akan menjadi orang pertama yang saya beri kabarnya, Bu. Iya, terima kasih Pak Andi. Baik Selamat Ibu, sama-sama. pagi. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih. Kucingnya sudah selesai ya, Ibu? Iya Bu, sudah Eh, selesai. dari apa yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian kucing ini, apa yang Ibu rasakan? Eh, saya merasa lega Bu karena sudah bisa mengkucing Pak Andi dan Pak Andi sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi, yaitu tentang manajemen waktu. Beliau juga tadi memaparkan bahwa beliau akan membuat catatan kecil dan juga alarm di handphone agar pekerjaan dan tugas beliau bisa terselesaikan dengan waktu yang tepat. Baik, Ibu ya. Jadi, kalau boleh izinkan saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer ataupun pengamat. Baik, Bu. Jadi, tadi proses kucingnya sudah berjalan dengan baik sehingga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta yang kita rujuk. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga Kuci bisa menemukan solusi ataupun jalan keluar dari masalahnya, Bu, ya. Iya, Bu. Nah, yang terakhir ada satu hal yang ingin saya tanyakan lagi. Uh, Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan uh, berdasarkan hasil kucing hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menjadi coach terbaik, terutama untuk rekan kerja saya di sekolah dan juga untuk teman-teman di kelas. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kiranya demikian observasi setelah Ibu melakukan kucing dan selanjutnya selamat pagi Ibu. Pagi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik juga. Pak Andi, saya dengar Pak Andi akan mengkucing Ibu Warniati kan hari ini? Betul sekali Ibu. Rencananya kita mau coaching si Ibu Warniati hari Baik. ini. Sebelum Bapak melakukan kucing, saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Ibu, baik. Yang pertama itu apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kompetensi yang akan Bapak lakukan kucing terhadap Ibu Warniati ini? Dalam kegiatan coaching nanti saya berencana untuk mengembangkan kompetensi bagaimana cara berkomunikasi dan mematangkan alur tirta yang sudah dipelajari Ibu. Baik. Bagaimana nanti Bapak inginkan apa yang akan saya amati dalam proses kucing Bapak ini? Jika tidak merepotkan Ibu, saya nanti minta tolong untuk diamati bagaimana cara saya berkomunikasi tentang bagaimana pilihan-pilihan kata atau kalimat yang saya sampaikan dan alur tirta yang saya lakukan. Takutnya nanti ada yang ketinggalan atau yang saya lupa Ibu. Baik.
Kemudian penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini bagaimana, Pak? Tentang apa yang akan kita kembangkan ini, saya berharap ini adalah tahap untuk menjadi lebih baik agar bisa memberikan penguatan kepada teman-teman, memberikan peluang-peluang untuk memecahkan masalah yang dihadapi mereka ini. Baik, itu harapan kita dari observasi yang kita lakukan malam ini ya, Pak. Betul, Ibu. Baik, saya persilahkan untuk Bapak Andi melakukan coaching. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu Warniati. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Ibu? Selamat malam Pak Andi, kabar baik dan sehat-sehat semua. Gimana kabar Bapak juga hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Syukur. Saya juga kabar baik. Ya. Ibu, saya senang mendengarnya kalau keluarga Ibu sehat-sehat semuanya. Dan Ibu juga hari ini terlihat cantik sekali. Tapi saya mengamati dari raut wajah Ibu kelihatan semangat dan berceria tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah ya, Bu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Tetapi selama ini saya bingung mau mengutarakannya kemana Pak. Kira-kira Bapak ada waktu enggak? Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau saya mengganggu kesibukan Bapak hari ini. Ada kok, Bu. Ada waktu untuk Ibu. Dan jangan sungkan, Bu, untuk menyampaikan ceritanya. Saya merasa tidak terganggu kok. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman dan pikiran saya itu tidak tenang Pak. Gitu ya, Bu ya. Jadi Ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira Ibu harapan dari pembicaraan kita ini apa ya? yang pertama saya berharap saya bisa mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini ke Bapak. Baik. Jadi kira-kira nih ada nggak yang hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Hal lain yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Dari rasa ketidaknyamanan itu, semoga nanti kita bisa mendapatkan pencerahan ya, Bu ya. Amin. Iya, Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti itu ya, Bu ya. Kalau boleh nih, untuk menceritakannya lebih lanjut, Bu. Gimana sih ceritanya? Baik, Pak. Begini, Pak. Bapak masih ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas dan waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas, Pak. Oh, iya, saya baru ingat, Ibu. Tapi kalau boleh tahu bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Itulah Pak, karena menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak Ya, serius yang seperti apa ya, Bu ya? itu Pak, pengawas itu waktu itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Tapi proses belajar yang mana, Ibu? Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik?
atau seperti apa ya sehingga sampai dikritik seperti itu? Eh, Waktu itu sepertinya beliau itu keberatan ketika melihat saya mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks begitu Pak. Oh, saya mengerti. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, baik dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Karena bagi saya yang penting itu semuanya mengacu kepada kurikulum. Ketika saya menyampaikan itu kepada beliau, rupanya itu kurang berkenan, Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Tapi kalau boleh diizinkan saya bertanya pada Ibu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses mengajar di dalam kelas? Ada pesan masuk, Bos. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, kemudian saya juga menggunakan video-video yang saya rasa itu dapat menyenangkan siswa karena saya itu berpikir itu sudah sesuai dengan proses keinginan ataupun kebutuhan gaya belajar dan minat bakat siswa kita, Pak. Kalau boleh tahu Ibu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, Pak. Dan murid-murid juga sejauh ini senang dan saya berpikir ini juga tetap mengacu kepada kurikulum yang kita gunakan, Pak. Sebenarnya itu sudah bagus Ibu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun itu berbeda-beda loh Bu. Oh, betul juga, Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih melihat bahwa ternyata ada beberapa siswa yang hasilnya dalam pembelajaran itu kurang maksimal ternyata. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga, Pak. Iya. Jadi sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya Pak, saya banyak berterima kasih. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi Pak, masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah sehingga saya itu kepikiran terus. Bahkan di rumah pun saya tetap kepikiran dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain juga jadi ikut terbengkalai Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit merasa resah itu, Bu? Yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu adalah karena Pak Pengawas itu menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nanti masalah ini akan makin besar di kemudian hari begitu. Iya. Jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada sekolah. Gitu ya, Bu? Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak?
Jadi nih Bu, menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa untuk merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalkan Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Eh, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau juga bisa memberikan solusinya Pak. Sebuah rencana yang sangat bagus, Ibu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang ingin Ibu ceritakan? Kalau yang ingin saya ceritakan tidak ada Pak. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya juga berencana untuk menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Pak. Terus kemudian Ibu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya di dalam kelas? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya gunakan dalam pembelajaran. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga tetap akan terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dan berminat dengan cara tersebut sehingga dengan demikian saya juga semakin senang dan kebutuhan belajar siswa itu terakomodir dengan baik, Pak. Ibu memang luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan bijaksana. Saya setuju dengan ide-ide itu, Ibu. Wah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur takut-takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi ini kan sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah melebar begitu, Pak. Betul. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Ibu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Terus, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tetap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar akan saya acu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks dan secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah mungkin esok atau lusa saya akan pergi juga menemui Bapak pengawas kita begitu Pak. Luar biasa. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Terkait masalah ini, yang pertama saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman kita ataupun rekan sejawat kita yang ada di sekolah. Barangkali kita bisa sama-sama saling mengingatkan tentang hal ini, Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga selanjutnya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang sangat tenang dan nyaman. Amin, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Baik saran-saran, masukan, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Jadi semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita yang ada di sekolah kita, Pak.
Ya, sama-sama Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu. Jadi, mohon maaf Pak, kebetulan sekarang saya juga ada janji ya kebetulan. Jadi saya mohon maaf, ternyata waktu juga memisahkan pembicaraan kita. Jadi saya mohon diri dulu Pak. Iya Bu, silakan. Salam untuk Ibu dan keluarga ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah Ibu, proses kucing bersama Ibu Warniati berjalan sangat lancar. Dalam kompetensi tadi, performa yang saya lakukan cukup memuaskan, walaupun ada beberapa kekakuan dalam melakukan komunikasi. Ibu. Silakan Ibu. Saya setelah mendengar pendapat dari Ibu, saya merasa senang Ibu. Dipersilakan Ibu. Selamat malam. Terus juga Ibu. Terima kasih.